Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valatriadi, NIM 14014419308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya tentang pengolahan sampah di daerah tempat tinggal saya. Saya tinggal di Desa Pododedi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat Pododedi pada umumnya merupakan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya sehariannya menjadi buruh tani. Di Desa Pododedi sendiri belum ada tempat pemanfaatan sampah dan mayoritas warga masyarakatnya hanya membakar sampah saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sampah dulu. Sampah merupakan material sisa hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, pertanian, industri, bongkaran bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Di Desa Pododedi sendiri, sampah hasil rumah tangga maupun hasil dari penggunaan sehari-hari hanya dibuang di tempat sampah dekat rumah yang dibuat sendiri oleh masing-masing keluarga. Jenis-jenis sampah yang dibuang di tempat sampah ini adalah sampah basah maupun kering. Di Desa Pododedi sendiri, mereka hanya membakar sampah. Membakar sampah merupakan kegiatan yang terkesan praktis dan mudah dilakukan. Padahal hal tersebut ternyata menyebabkan zat berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran berpindah ke udara dan bisa terhirup. Membakar sampah juga mengakibatkan banyak dampak, yaitu sebagai berikut ini. Pada umumnya, terutama sampah-sampah dari rumah dibakar secara sembarangan. Kegiatan ini akan menghasilkan karbon monoksida yang bila dihirup manusia dapat mengganggu fungsi kerja hemoglobin yang semestinya mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan oksigen ini bisa menimbulkan kematian. Yang kedua, dampak membakar sampah adalah asap dari pembakaran sampah plastik ini akan menghasilkan senyawa kimia dioksin atau zat yang biasa digunakan sebagai herbisida atau racun tumbuhan. Selain itu, proses tersebut juga dapat menghasilkan fosgen atau gas beracun berbahaya yang pernah digunakan sebagai senjata pembunuh pada masa Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, hasil pembakaran sampah yang mengandung klorin dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lain. Yang keempat, asap dari pembakaran sampah mengandung benzopirena atau gas beracun penyerang jantung sebanyak 350 kali. Saat ini ditengarai sebagai biang keladi penyebab kanker dan hidrokarbon berbahaya seperti asam cuka yang menyebabkan iritasi. Yang kelima, membakar kayu juga dapat menghasilkan senyawa yang mengakibatkan kanker. Sedangkan melamin dapat menghasilkan formaldehida atau formalin bila terbakar dengan suplai oksigen yang banyak atau HCN bila kekurang oksigen. Yang selanjutnya, pembakaran sampah di area tersebut dapat menghasilkan partikel debu halus atau particulate matter atau PM yang mencapai level PM 10 mikron. Dengan tingkatan tersebut, zat ini tidak dapat disaring oleh alat pernapasan manusia, sehingga bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan. Yang terakhir, pembakaran sampah dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Berikut merupakan cara pengolahan sampah yang benar di rumah. Jadi bisa dipraktekkan sendiri di rumah sendiri. Langkah pertama yaitu membuat sistem pengelolaan pengelolaan rumah sampah di rumah adalah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Secara garis besar, sampah dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Cara yang kedua adalah cara pengelolaan sampah organik. Yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk berkebun. Nah, sebagian sampah anorganik dapat didaur ulang seperti kertas, kardus, botol kaca, botol plastik, kaleng, dan lainnya. Jika terdapat logo daur ulang, maka kemasan makanan tersebut dapat didaur ulang. Yang keempat, pisahkan sampah-sampah yang berbahaya untuk dibawa ke pusat daur ulang.
Peserta daur ulang pasti tahu cara untuk mendaur ulang sampah berbahaya agar tidak merusak lingkungan. Yang terakhir, budayakan gaya hidup reduce, reuse, dan recycle atau biasa dikenal dengan 3R dari diri sendiri. Biasakan untuk mengurangi pemakaian plastik atau bahan lain yang sulit terurai. Kemudian jangan lupa memanfaatkan barang bekas agar bisa digunakan kembali. Kesimpulannya untuk laporan saya adalah pengelolaan sampah di Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yaitu daerah saya sendiri, sangat berbahaya dan beresiko bagi lingkungan dan masyarakat sekitar karena pengelolaan sampahnya hanya dengan cara hanya dibakar saja tanpa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat serta tidak adanya tempat pembuangan sementara bagi masyarakat desa Pododadi sendiri. Seharusnya sampah yang bisa dimanfaatkan itu mulai dari sampah organik maupun anorganik dapat digunakan sebaik-baiknya dengan ide dan kreativitas masing-masing orang. Sekian laporan saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.